Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel Ranking 1. Sekarang kakak akan membahas materi matematika ya, yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu definisi barisan dan deret aritmatika itu apa. Sebenarnya kalian telah belajar materi ini di kelas SMP ya, di kelas 8 ya kalau nggak salah. Nah, kita akan ke definisi dulu. Barisan dan deret aritmatika ini memiliki pengertian yang berbeda. Kalau misalnya barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang bisa atau yang memiliki pola seperti ini. Jadi U1, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Di mana ini sampai UN ya, di mana U ini merupakan suku ya, artinya itu suku. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku ke UN. Di mana suku selanjutnya ini merupakan penjumlahan antara suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap atau bilangan yang konstan. Misalnya kakak punya bilangan seperti ini. 2, 4, 6, 8, misalnya seperti ini ya, 10. Nah, misalnya kita sebut sebagai suku 1, suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, dan suku 5. Nah, U5 ini, suku 5 ini merupakan penjumlahan dari suku sebelumnya ditambah bilangan yang tetap. Ya, jadi itu merupakan penjumlahan antara 8 ditambah bilangan tetapnya adalah 2. Ini juga sama, misalnya U3, U3 ini 6 kan nilainya. Nah, U3 ini didapatkan dari suku sebelumnya ditambah bilangan yang tetap, yaitu 2 juga sama seperti itu. Itu merupakan definisi dari barisan aritmatika. Sedangkan kalau deret aritmatika merupakan penjumlahan suku-suku. Jadi seperti ini polanya, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai dengan UN. Nanti akan kakak jelaskan rumus-rumusnya ya. Jadi kalau misalnya kita terapkan ke sini, ini tuh merupakan barisan deret, barisan aritmatika. Kalau 2, 4, 6, 8, suku-sukunya ini merupakan barisan, sedangkan kalau deret aritmatika itu merupakan penjumlahan dari semuanya. Jadi deret dari U1 sampai U5 adalah tinggal dijumlahkan aja. Tambah, hasilnya adalah 30. Seperti ini kalau deretnya seperti itu. Nah, nanti akan kakak jelaskan beberapa rumus yang mengenai barisan dan deret aritmatika ini. Tapi sebelum lanjut, kakak minta tolong buat teman-teman untuk mensubscribe channel Ranking 1, juga follow akun Instagramnya, oke? Nah, ini ada rumus-rumusnya, rumus-rumus barisan dan deret aritmatika ya. Di sini tuh pertama ada rumus untuk mencari suku ke N. Rumusnya itu adalah UN A ditambah N-1B. Dengan definisi A ini merupakan suku pertama, U1 ya, atau suku pertama. Suku pertama. Sedangkan N ini merupakan yang ditanyakan, misalnya tuh tentukan suku ke-5. Nah, berarti N ini merupakan 5 ya, nanti kita ganti 5. Terus misalnya tentukan suku ke-7, maka N ini kita ganti 7. Terus B, apa itu B? B itu merupakan beda atau selisih, bisa didapatkan dari suku di kanan dikurangi suku kiri. Jadi kanan dikurangi kiri. Ini rumusnya ya, rumus untuk mencari beda. Seperti itu. Nah, sekarang ada juga rumus yang kedua, yaitu rumus kalau misalnya ditanyakan jumlah N suku pertama. Ini rumusnya N per 2, 2A ditambah N-1B. Atau N per 2A ditambah UN. Dengan UN itu rumusnya seperti ini, yang di atas ya. Seperti itu. Selanjutnya ada juga suku tengah. Suku tengah itu merupakan, kalau misalnya kakak punya contoh seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10. Maka suku tengah 6 ya, karena tengah-tengah dari bilangan-bilangan ini adalah 6. Bisa dicari dengan rumus seperti ini. Kita coba pakai rumus ini. A-nya itu bilangan awal, yaitu 2. Ditambah UN. UN ini merupakan suku ke terakhir ya, yaitu 10. Di sini karena kakak sampai 10 jadi 10 ditambah dibagi 2, yaitu 12 dibagi 2 yaitu 6. Benar hasilnya ya, seperti ini.
Nah, sekarang T ini merupakan rumus untuk mencari posisi letak si 6 ini atau letak si UT ini ya. Kita masukkan rumusnya yaitu N tambah 1 dibagi 2. N ini merupakan banyaknya suku. Banyaknya suku ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 3. Artinya letak angka 6 ini merupakan ketiga paling kiri, berarti 1, 2, 3. Nah, letaknya itu di sini kan benar seperti itu ya. Sekarang ada juga kalau misalnya ditanya formula untuk mencari UN, ini ada rumusnya seperti ini. Nanti kita langsung ke contoh soalnya aja ya, biar lebih jelas. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada soal pertama. Diketahui 3 bilangan, yaitu seperti ini, 2x, 3x tambah 1, dan 10, membentuk barisan aritmatika. Ditanyakan nilai x. Nah, diketahui 2x ini merupakan U1 ya, berarti U1 atau A, sama aja. Terus 3x tambah 1 ini merupakan U2 dan 10 merupakan U3 gitu ya. Membentuk barisan aritmatika nilai x adalah, nah kita jawab. Yang pertama diketahui di sini tuh U1 atau A ya, A-nya itu merupakan 2x. Nah, sekarang kita cari bedanya. Beda itu merupakan kanan kurang kiri, kanan kurang kiri. Nah, di sini berarti kita coba U2 dikurangi U1 itu harus sama dengan U3 dikurangi U2. Kita masukkan angkanya 3x tambah 1 dikurangi 2x. Ini tuh nilainya tuh harus sama kayak 10 dikurangi 3x tambah 1. Ini hasilnya adalah 3x dikurangi 2x adalah x tambah 1 sama dengan 10 dikurangi 3x tambah 1 adalah 9 ya. 9 min 3x. Kita pindah ruas, berarti di sini ada 4x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 2. Ini hasilnya ya. Jadi nilai x adalah 2 gitu. Sekarang soal nomor 2. Dari soal nomor 1 tentukan suku ke-9-nya. Tentukan suku ke-9-nya. Kita cari dulu A-nya. A-nya itu kan tadi 2x ya. A sama dengan 2x. Masukkan nilai x-nya. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, diketahui A-nya itu 4. Sekarang tentukan suku ke-9. Berarti U9 sama dengan, rumusnya tadi adalah A ditambah N min 1 kali B. B itu merupakan bedanya. Nah, A-nya kita masukkan 4 ditambah N min 1. 9 kurangi 1, 8 dikalikan B. B-nya itu merupakan kanan kurangi kiri ya. 3x tambah 1 dikurangi 2x. Kita masukkan nilai x-nya. Coba ke yang ini ya. Kita ganti x-nya jadi 2, berarti 3 kali 2 ditambah 1 dikurangi 2 kali 2. Jadi ini 6, 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, itu merupakan bedanya. Bedanya sama dengan 3. Ini itu beda. Berarti ini dikali 3. Hasilnya adalah 4 ditambah 24 sama dengan 28. Berarti nilai suku ke-9 adalah 28. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 soalnya adalah dari soal nomor 1 ini tentukan jumlah 13 suku pertama. Oke. Berarti kita jawab S13 ya. S13 artinya jumlah 13 suku pertama. Rumusnya adalah N per 2, 2A ditambah N min 1B, atau kalian bisa juga pakai rumus yang N per 2, A ditambah UN. Kalau misalnya kita udah tahu nilai UN-nya, maka kita enak pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya kita belum tahu nilai UN-nya, maka kita pakai rumus yang di atas. Karena kita belum tahu nilai UN dari U13 belum tahu, maka kita pakai rumus yang ini aja, nggak apa-apa ya. Oke, jadi sama dengan N per 2, ini S13 ya, S13, N per 2, 2A ditambah
N min 1 dikali B. N per 2 berarti 13 per 2. Yang ditanyakannya dibagi 2. Dikali 2 dikali A. A-nya itu, mana tadi? A-nya adalah 4 ya. A-nya 4. Ditambah yang ditanyakan yaitu 13. Dikurangi 1. Dikalikan bedanya adalah, mana bedanya? Ini bedanya adalah 3. 3. Oke, kita jawab. 13 per 2. 2 kali 4, 8. Ditambah 13 kurangi 1, 12. 12 kali 3, 36. Gini ya. Terus 13 bagi 2 dikalikan 44. Ini bisa kita coret jadi 22. 13 kali 22 adalah 286. 286. Nah, ini ya teman-teman jawabannya. Oke, ngerti ya teman-teman? Ini ada 3 contoh soal, udah kakak jelaskan. Berikut jawabannya. Nanti di part selanjutnya akan kakak bahas mengenai contoh soal selanjutnya ya, nomor 4 sampai nomor 10. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah atau DM ke Instagram ranking_1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.